Hai, halo, bola-bola misteri. Balik lagi bareng gue, orang paling ganteng sekampung. Jadi kali ini gue ada di sebuah pedesaan, di sebuah lereng Gunung Merapi yang berjarak hanya 4 km dari puncak Merapi. Nah, di sini adalah bekas kampung dari almarhum juru kunci Gunung Merapi, yaitu Mbah Marijan. Yang sebenarnya rumah atau kediaman Mbah Marijan itu sekarang jadi objek wisata, dinamakan Petilasan Mbah Marijan, ada di atas sana, yang ramai sekali untuk saat ini dikunjungi oleh wisatawan yang datang di Yogyakarta, teman-teman. Dan di sini gue explore bekas kampung yang memang hancur karena erupsi, dan hanya beberapa rumah saja yang sudah dibenerin atau sudah dibetulkan, yang hanya dijadikan buat gudang, teman-teman. Nah, contoh seperti yang ada di belakang saya ini adalah gudang kayu yang dibangun oleh warga setempat, yang dulunya ini adalah kampung yang memang sudah benar-benar hancur karena erupsi. Dan di sini teman-teman bisa lihat, nah, ini adalah tumpukan dari pondasi, batu-batu pondasi yang ada di kampung ini, teman-teman. Dan masih banyak lagi sebenarnya, ada di bawah situ dan juga ada di sebelah sana. Oke, jadi kita sambil jalan aja ya. Kita lanjut. Oke. Jadi kalaupun misalkan nanti teman-teman akan ada yang bertanya, "Bang, pondasinya yang mana? Bang, bekas rumahnya yang mana?" Oke, jadi ketika kalian bertanya, nah, ini gundukan-gundukan ini adalah bekas pondasi-pondasi dari rumah ataupun kampung yang dulunya ada di sini, dan sekarang memang sudah benar-benar hancur, teman-teman. Sudah jadi gundukan-gundukan tanaman lagi, pohon lagi seperti itu. Jadi ya mohon maaf kalau memang yang teman-teman lihat saat ini adalah rumput-rumput hijau yang sekarang tumbuh. Karena mengingat erupsi sudah cukup lama. Kalau tidak salah itu di tahun 2006, yang memang untuk dari 2006 sampai dengan sekarang itu udah berapa puluh tahun itu. Nah, seperti ini, teman-teman. Ini adalah bekas-bekas pondasi yang memang konon dari kampung yang dulunya tempat Mbah Marijan ini atau almarhum Mbah Marijan ini tinggal. Ya memang gue nggak eksplor semuanya karena mayoritas sudah berbentuk seperti hutan kembali, teman-teman. Dan mungkin teman-teman mendengar beberapa suara kendaraan yang agak berisik karena memang ini adalah jalur trek untuk kendaraan jeep, yang kalau misalkan teman-teman mau liburan ke Yogyakarta, teman-teman bisa ke arah sini, teman-teman. Jadi ada di daerah Jalan Kaliurang. Nah, di situ ada wisata lava atau wisata lava Merapi, yang nanti teman-teman akan diarahkan ke Bangker Kali Adem. Nah, ini tuh, ini adalah pondasi-pondasi yang memang sudah cukup rusak. Mengingat sedikit dahsyatnya dulu erupsi Merapi pada saat itu yang porak-poranda. Nah, itu ya. Nah, di depan gua saat ini ada beberapa yang masih berdiri dan memang sudah hancur, teman-teman. Ini mungkin kayak kamar mandi ya. Dan suasana di sini jujur sekarang itu di jam 4 sore, setengah 4, dan memang cukup
Creepy men. Banyak banget pondasi yang memang benar-benar sudah hancur dan sudah ketutup. Mungkin kalau kelamaan udah jadi fosil kayaknya ini. Nah, di depan juga sudah ada yang direnovasi dan memang dijadikan untuk seperti gudang teman-teman. Karena untuk dijadikan tempat tinggal sepertinya kurang layak karena memang tidak ada akses listrik yang masuk ke rumah ini. Itu adalah salah satu bekas bangunan rumah di kampung almarhum Mbah Marijan ini teman-teman. Dan kita akan coba jalan ke depan. Kita akan jalan lagi ke bawah. Siapa tahu masih ada bangunan-bangunan yang bisa jadi nilai sejarah yang mengingatkan kita akan dahsyatnya erupsi Gunung Merapi. Ya, dan jujur di sini gue nggak nyari horornya, tapi kita hanya flashback supaya kita ingat kalau misalkan alam sudah marah itu seperti apa. Oke, di sini juga ada bekas pondasi juga ya teman-teman. Jujur sih, karena mungkin terlalu bahaya kalau misalkan dibangun kembali. Jadi oleh pemerintah setempat itu tidak dibangunkan rumah di daerah sini teman-teman. Nah, ini adalah rumah yang mungkin sudah direnovasi dan tidak ditempati. Nah, pondasi-pondasinya oke, itu masih ada tiang. Oke, kita jalan-jalan lagi ya. Oke, dan gue di sini bareng sama Jametku Disai. Hah? Bodoh amat helm lo jatuh. Ya bodoh. Oke, nah ini adalah bangunan yang ada di depan yang memang kondisinya sudah, gue bilang rusak sih, tapi gue sih yakin kalau ini bekas direnovasi juga teman-teman. Dan mari kita lihat dalamnya seperti apa. Kita intip aja. Nah, TV aja sampai hancur. Nah ini teman-teman, seperti inilah kondisi dalamnya. Dan itu ada sendal yang mungkin masih layak pakai sih. Oke, lu ngapain terus? Ya maklum lah karena ini bukan konten horor. Untuk video ini bukan untuk mencari horornya teman-teman, tapi untuk melihat sejarah yang dulu ada di sini. Dan gue coba jalan lagi ke bawah. Siapa tahu gue nemu bekas-bekas bangunan yang lain teman-teman. Dan ini ada jalan yang menghubungkan antara Kaliurang di bawah sana dengan kediaman Mbah Marijan yang ada di atas sana teman-teman. Oke. Nah, sama bangunannya juga sudah hancur. Dan di situ ada juga bangunan yang sudah direnovasi, yang sudah cukup lumayan layak untuk ditinggali teman-teman. Ya kan? Pondasi-pondasinya memang sudah cukup hancur sih kalau gue bilang. Nanti kita akan coba ke atas, ke daerah petilasan Mbah Marijan yang ada di atas sana.
kita akan coba tanya dengan warga yang ada di sana seperti apa dan sudah berapa lama, seperti itu teman-teman. Nah, oke. Ya, itu sampai ke belakang sana, men. Kita coba jalan. Gila, men. Udah pada rusak semua. Cukup melelahkan sih emang, kalau misalnya kita cari bangunan satu persatu nggak akan ketemu memang. Tapi kalau kita hanya melihat dari sisi beberapa bekas-bekas pondasi yang dulu tempat ada bangunan di sini, dah teman-teman bisa lihat. Ini adalah pondasi yang saat ini sudah ditumbuhin pohon jambu dan pohon-pohon yang lainnya. Betapa mengerikannya erupsi pada tahun itu. Kalau nggak salah tahun 2006. Berarti kurang lebih sudah berapa itu? Sekarang 2000, berarti kurang lebih 16 tahunan. Kalau salah mohon dikoreksi ya. Untuk pondasi ini, tiang-tiang pondasi ini. Jadi dulu di sini ada tiang penyangga rumahnya, betul. Capek mengingat karena ini lereng yang jalannya memang nanjak, naik turun dah. Tapi seru sih. Oke. Gue rasa sih cukup untuk explore yang ada di bawah ini. Dan gue bakal jalan ke atas. Nggak jalan sih sebenarnya. Kita akan coba ke atas ke daerah petilasan Mbah Marijan sendiri. Yang mudah-mudahan ada orang yang bisa kita ajak ngobrol, teman-teman. Oke lah, gak usah nunggu lama-lama lagi. Tunggu video ketika pas di atas. Gue jalan dulu. Dadah. Oke. Nanjak, men. Tuh. Gue jalan dari arah sana tadi. Banyak skip nggak apa-apa. Nah, di sini ada bapak-bapak nih. Kita coba tanya. Assalamualaikum. Bapak. Badai tangklet. Nah, gue gak coba tanya-tanya. Boten apa Pak, sambil apa nyambut damel? Pak. Niki Kolomben kampung sing almarhum Mbah Marijan tinggal nggih. Nggih. Daerah mriki. Kampung nopo Pak namine? Kalau dusunnya Pelemsari. Dusun Pelemsari. Dusun Pelemsari. Tapi kalau Mbah Marijan masuk di RT Kinarjo. Baik. Erupsi tahun 2006 nggih, Pak? 2010. Oh, yang 2010. Iya, no. Baik. Tak pikir yang 2006, Pak. 2010 yang ini. Yang ini 2010. Konten apa? Buat video dokumentasi mawon, Pak. Ngapunten niki asmanipun Bapak sinten? Tri. Bapak Tri. Oke. Tri. Pak Tri nggih. Niku sing ten inggil niku bekas griyane warga mriki nggih. Iya. Pelemsari. Kalau sini kan anu ada 4 RT. Nggih. RT 1 itu Kinarjo, RT 2 Pelemsari, 3 4 Ngerangkah. Tuh. Nek niki masuknya ate Masuk RT 3 berarti Ngerangkah. Ngerangkah. Nggih, berarti sing ten inggil niku griya warga sing ten mriki Kolomben sing kena erupsi. Sing niku sing rusak mboten enten atape niku.
Oh itu toh, Nggih. itu kamar mandi yo. Oh, umum. Rusak umum. Dulu kena erupsi apa Pak? Enggak. Itu baru itu. Oh, nggih. Setelah 2010. Kalau yang rusak yang lama ya tinggal pondasi depan mobil itu ada pondasi. Terus rumah gubuk niyo. sing pun direnovasi niki. Niku bekas hunian. Tapi saat ini didadoske napa? Ya sementara untuk kedua nek udah nek Gudang. Enggak, nek misalnya kita ngerumput hujan ya ngiyup. Oh Berteduh nggih. tuh. Rata-rata berarti napa nih Pak? Peternak sapi. Heeh, ternak Sapi perah. Nggih. Kula tak jalan-jalan teninggil malih nggih Pak. Oke, monggo. Matur suwun Pak Tri. Oke, siap. Sehat selalu. Oke. Tadi adalah informasi dari warga sekitar sini yang memberikan informasi sedikit mengenai tentang kondisi dari tempat ini. Dan sorry kalau informasi dari di awal salah men. Gue kira itu 2006, ternyata di 2010 erupsinya. Oke. Terima kasih buat Bapak Tri sudah memberikan informasi ya, dan sudah mengkoreksi di saat gue salah tadi memberikan informasi di awal. Nah, itu adalah bangunan yang sudah direnovasi yang digunakan untuk berteduh oleh bapak-bapak di sini yang sedang mencari rumput. Dan itu tadi yang gue kira baru, ternyata itu bangunan gue kirain lama, ternyata itu bangunan baru. Cukup mengap ngap men. Nah, ini juga bekas erupsi teman-teman. Gokil sih. Nah, buat wisata jeep teman-teman yang nanti bakal ke Yogyakarta dan jalan-jalan untuk melihat bunker Kali Adem yang ada di atas dan kediaman almarhum Mbah Marijan selaku juru kunci Merapi, ada juga di atas nanti kediamannya. Nah, gue bakalan jalan di situ, ada gapura yang menjelaskan tujuan ke arah mana gitu. Dan gue minta maaf kalau misalkan terdengar suara kendaraan yang memang cukup berisik. Ya, gue gak bisa nyalahin karena memang di sini pinggir jalan men. Oke. Nah, di sini ada pelang yaitu Puncak Kinah Gerbang Sri Manganti. Dan di sebelah sana adalah petilasan almarhum Mbah Marijan. Tuh men. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh ngapunten damel video. Ya. Sekalian nyuwun informasi. Saged informasi mengenai kita. Gini Pak, ini sakit. Saged ya? Mbak apa Mbak? Oke. Ini ngapunten nggih ganggu. Nggih. Ngapunten Mas namine. Oh, Wisnu. Mas Wisnu, siap. Mas Mas Warni. Mas Warni. Warni. Mbak sini, aku mau kenalan. Enggak apa-apa. Malu Mbak. Oke. Mas Wisnu. Ya. Hak tanglet-tanglet ya. Puncak Kinah niku napa Mas? Puncak Kinah itu ya apa ya? Aku kan bukan asli Jogja. Nggih. Bahasaku rada campur enggak apa-apa ya. Nggih. Ben teman-teman iso paham juga lah. Nggih. Puncak Kinah itu apa? Apa wungkasan dari ujungnya Merapi atau apa? Wungkasan tuh akhir kan ya? Puncak Kinah itu lebih ke apa ya? Titik teratas dari dusun Kinah Rejo. Soalnya Kinah itu kan dari dusun Kinah Rejo toh. Nggih. Kinah itu dari dusun Kinah Rejo, jadi puncak Kinah itu apa ya? Ya itu titik tertinggi dari batas lah kata dusun Kinah Rejo itu. Jadi enggak ada. Puncak itu mereka nggih. Nggih.
Oke. batas pemukiman gitulah. Terus rata-rata tahun 2010, aku tadi salah Mas. Ya. Tak pikir 2006. Ternyata pas aku tanya sama bapak-bapak yang cari rumput, Pak Tri, Ya. itu ternyata erupsi 2010. Bener, Je? Iya. Nah, berarti koreksi ya. Iya. Salah. Kampung yang ada di sini dari RT 1 2 3 4 Ya. hancur semua. Ya. Semua itu. Berarti selama dari erupsi sampai sekarang, iklan dulu teman-teman ya. Iklan dulu. Nah, say hi. Oke, say. Dari RT 1 2 3 4 itu rumah nggak ada yang utuh. Enggak. Hanya tinggal pondasi sampai sekarang yang udah ditutupi rumput dan juga pohon. Ya. Oke. Nah, ini Mas yang di belakang ini Mas. Ini bekas rumah siapa? Dek bau? Bapak Iwan jenengan? Nggih. Berarti rumah Iwan jenengan dia. Nggih. Ini pun direnov. Ya, ini udah bangunan baru ya. Oke. Nanti tak kasih lihat ya. Nanti aku tak ngobrol dulu sama Mas Wisnu. Berarti rata-rata bangunan yang udah berdiri di sini sudah direnovasi. Ya, bangunan baru semua. Terus warga yang dulu Mas, yang dulu kena erupsi kemana Mas? Sekarang di Relokasi? tetap relokasi ya. Di daerah? Di daerah Gondang, Karangkendal. Niku pundi itu? Daerah pundi? Itu bawah sana. Oh, nggih. Ya, radius aman lah. Kalau di sini kan masih KRB 3 itu sudah tidak boleh untuk hunian. Tapi tempat tinggal Mbah Marijan malah direnovasi jadi petilasan ya? Iya, itu kan istilahnya jadi objek wisata sekarang. Bayar nggak Mas? Ketika masuk, kok kalau cuman lewat kayaknya nggak bayar ya? Iya. Tapi kalau masuk ke petilasannya, Bayar parkir. tok Iya. berapa Mas? Untuk roda 2 2.000, untuk roda 4 5.000. Yang ada di sana apa ya Mas? Yang ada di sana itu ada pecahan Mbah Marijan, ada museum, ada mobil evakuasi dan gamelan, ada gardu pandang. Itu yang dulu ada di kediaman Mbah Marijan dan ketika evakuasi Ya. semuanya. Aduh. Apa-apalah. Jadi yang ada di petilasan Mbah Marijan yang sudah direnovasi adalah rumah Mbah Marijan sendiri Ya. yang sudah dijadikan museum. Ya. Museum dari mobil evakuasi dan gamelan yang gamelan mungkin dulu ada di rumahnya Mbah Marijan gitu. Ya. Ada di rumah Mbah Marijan juga. Oke. Dan teman-teman semua kalau misalkan berlibur ke Yogyakarta, jangan lupa kalian ke Jalan Kaliurang dan kalian bisa akses menggunakan sepeda motor ataupun menyewa jeep ya Mas ya. Ya. Banyak banget yaitu wisata Lava Merapi. Kalau nggak salah itu ya. Lavatur Merapi. Lavatur Merapi. Nah, itu banyak banget dan kalian bisa coba browsing harganya berapa, untuk paketnya berapa. Gue juga nggak tahu karena gue di sini naik motor. Nah, nanti aku tak coba ke sana Mas, tapi karena temanku semua ada di bawah, ya nanti aku ke bawah dulu. Mas Wisnu, Ya. matur suwun. Oh ya, sama-sama. Mas itu dewa ngapunten. Mas Warni. Mas Warni. Baik, sini. Sini kok malu. Oke, matur suwun Mas. Ya, Mbak ya. sama-sama. Aku tak coba record sini sebentar ya. Oke. Nah, di belakang gua ini adalah rumah dari kediaman Mas Wisnu yang dulu juga kena erupsi dan sekarang sudah direnovasi. Ya mungkin dijadikan tempat buat berteduh dari hujan teman-teman. Nah, ini kondisi rumahnya dan memang ini unik men, unik. Nah, motifnya joglo. Jadi buat teman-teman semua kalau nggak ngerti rumah joglo itu kayak gimana, ya ini rumah joglo itu kayak gini. Dan ini adalah gambar dari Pak Lurah yang tampan di daerah sini teman-teman. Sayang Pak Lurah lagi nggak di sini. Kalau misalkan di sini mungkin gua juga akan wawancara sama Pak Lurah. Oke.
Mas, Mbak, matur suwun nggih. Tak inggil tak andap. Monggo, assalamualaikum. Oke, kita jalan lagi ke bawah buat ngambil sepeda motor dan kita akan nanti ke petilasan Mbah Marijan teman-teman. Bakal serunya kayak gimana dan petilasannya seperti apa? Boleh atau tidak? Gua akan nge-record di sana. Nanti akan lanjut di video ini pokoknya. Dan mungkin sedikit suara-suara kendaraan yang akan gua hilangkan atau mungkin gua cut, dan gue nggak tahu nanti hasil videonya seperti apa. Ya gue akan coba edit sedemikian rupa dan senyaman buat dilihat. Jadi tonton terus videonya, jangan di skip iklannya, karena ini adalah edukasi buat teman-teman yang belum tahu kondisi dari pasca erupsi Gunung Merapi di tahun 2010 teman-teman. Jadi tetap di channel tetap di channel gua. Oke teman-teman, jadi gua udah nyampe di petilasan almarhum Mbah Mijan dan masih terdengar ramai, banyak kendaraan. Oke. Oke, dan ini adalah petilasan dari almarhum Mbah Mijan teman-teman. Ini adalah gerbangnya dan ini adalah parkir jeep, dan tadi yang sudah diinformasikan untuk kendaraan roda 2 adalah cuma Rp2.000 dan murah banget teman-teman. Oke. Jalannya nanjak lagi. Ini sini ada dibuatkan masjid. Targetnya. Oke. Kita dari depannya teman-teman. Monggo, Pak. Gak boleh parkir sini. Nah, ini adalah kediaman almarhum Mbah Marijan yang digunakan untuk museum. Ini adalah kendaraan evakuasi yang terkena erupsi teman-teman. Motornya. Dan kondisinya cukup lumayan ramai teman-teman. Bahkan dari awal-awal itu dari pagi sampai dengan sore jam sekarang itu jam 4:30 cukup lumayan ramai. Ini aja masih bisa kelihatan di belakang, masih agak masih tinggal kenangan. Ini angsal mlebet apa mboten? Angsal. Nggih, matur suwun. Nah, ini adalah barang-barang yang dulu ada di kediaman almarhum Mbah Marijan teman-teman. Ini adalah bekas-bekas ember, pondasi ya. Ini pondasi untuk tiang. Ini bangku-bangkunya. Baju dari almarhum teman-teman. Dan memang pantas sih kalau misalkan ini dijadikan museum, karena memang jujur main ini bersejarah banget. Nah, ini adalah alat perkakas dapur seperti tabung gas, sendok, garpu, panci, cetakan kue, banyak banget. Dan ini dulu adalah bangkai-bangkai dari peninggalan atau bangkai-bangkai dari erupsi Gunung Merapi teman-teman. Udah dipan.
Rusdi sama Heri. Dan di sini gue ngeliat tulang yang mungkin dulu adalah tulang dari peliharaan almarhum Mbah Marijan. Sepertinya sih sapi, teman-teman. Ini adalah gamelan-gamelan rantai tuh. Bahkan uang koin pun masih ada di sini, gila, nggak hilang loh men. Nah, ini adalah footage yang dulu diambil ketika erupsi Gunung Merapi, teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat semua porak-poranda, hampir tidak ada sisa sama sekali. Nah, ini sepertinya mobil yang tadi. Bahkan binatang yang tadi fosilnya ada di situ ada nih, benar sapi, teman-teman. Ini yang ditemukan ketika evakuasi, teman-teman. Balik lagi, kalau misalkan kalian ingin berwisata ke Yogyakarta, jangan lupa buat mampir ke petilasan Mbah Marijan. Kalian akan tahu sejarah di sini yang kalian nggak bisa lupakan ketika alam itu mengamuk, teman-teman. Dan balik lagi, gue ngingetin teman-teman semua, jangan ngerusak alam, men. Karena alam tahu apa yang kita lakukan. Dan di situ rumah joglo yang sudah mungkin direnovasi dan ini dinamakan Joglo Hargo Merapi. Nah, dan ini banyak banget wisatawan. Nah, ini adalah warung dari putri almarhum Mbah Marijan. Assalamualaikum. Ibu Wahyu kula. Dari aslinipun kula Sragen. Nggih, niki bener kali Bu Mur. Bu Mur sehat. Alhamdulillah. Bu Mur tanglet-tanglet angsal nggih. Asal monggo. Gene, sakniki turene ndek wau kan kula ngobrol kalih Mas Wisnu kalih Mas Warni teng Ngajeng nggih, teng Gapura. Oh, nggih, sampe Heeh. pagi. Nggih. Nah, turene warga-warga sing kolomben kena musibah niku direlokasi nggih. Nggih. Bu Mur pun ten mriko. Nggih. Lah terus kalau misalnya kapan mengke kula sowan ten griya angsal nggih. Tapi Bu Mur entene jam pinten? Niki. Kan buka Jelas, pisan. mriko kapan? Mengke tak kula sanjang kali Bu Mur riyen nggih. Soalnya ini hari Jumat Sabtu itu kan mau ada acara laguan. Nggih. Jadine lagi oke gawean. Nggih, mboten napa-napa, mungkin lain waktu. Nggih, monggo. Ada nomor anu telepon mawon. Nggih, mengke kula nyuwun nggih. Nggih. Kula tak jalan-jalan riyen. Nggih, saged Mas. Nggih. Mboten napa-napa nggih kula. Ben kali kula pasih ya. Nggih, dados pengen ngertos kejadian Kolomben niku pripun. Nggih. Mergi pada saat itu kula kan ten Bogor. Nggih. Dados memang ngertosnya namung saking berita. Nah, niki alhamdulillah kula sakniki kan pindah ten Jogja nggih. Pengen ngertos ngeten sejarah. Ini kan termasuk sejarah. Nggih. Mengenang lah almarhum Mbah Marijan. Terus sedih, memang sedih. Tapi alhamdulillah mungkin
dados berkah kagem keluarga Nggih. kalih Nggih, tangga tepalih. tangga tepalih bener. Khusus warga lereng Merapi itu. Nggih. Nggih. Dipun bumur kula tak jalan-jalan remi ya. Nggih, Mas. Matur suwun. Nggih. Itu ada nomor anu WA. Nggih, mengke. Nggih. Monggo. Assalamualaikum. Oke. Di sini banyak kerajinan, teman-teman. Harganya pun variatif dari mulai 23.000, 19.000, 18.000, 16.000 sampai tuh yang 21.000 tuh. Yang suka ngulek-ngulek mantap pokoknya. Nah, di sini banyak souvenir yang teman-teman bisa beli untuk jajanan untuk keluarga. Ini sangat ramai, men. Bayarnya cuma 2.000 perak. Kapan lagi lu 2.000 perak ke tempat wisata? Kayaknya cukup video gua sampai di sini. Dan mungkin nanti gua akan coba ke rumah relokasi dari warga yang terkena erupsi. Itu warga Kinah Bali Rejo, Kinah Rejo atau tadi apa namanya? Lupa. Apa-apa. Nanti kita coba ke sana. Kita atur waktu dengan Ibu Mur supaya tidak mengganggu aktivitasnya. Jadi buat teman-teman semua, kalau misalkan suka dengan video ini, jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe. Sebarluaskan ke teman-teman semua agar tidak merusak alam. Dan jangan pernah buang sampah sembarangan karena itu berkaitan juga dengan alam, teman-teman. Oke, buang sampah pada tempatnya, jaga alammu, dan tetap sehat. Salam bolo-bolo misteri.